yang disiarkan secara live 24 jam oleh NASA. Banyak yang mengatakan bahwa Flat Earth bodoh tidak tahu ada tayangan ISS 24 jam. Mari kita lihat tayangannya. Jangan heran jika 90% orang percaya bahwa tayangan itu asli. Untuk tahu ada kebohongan, setidaknya ada dua hal yang diperlukan. Satu, otak intel, semacam detektif atau mendeteksi dan menganalisa. Tidak semua orang punya kualitas itu. Kebanyakan maunya serba jelas. Kalau NASA bohong, harus ada statement dari NASA bahwa mereka berbohong. Kalau ada pencuri, pencurinya harus ngaku. Ya nggak bakal ada penjahat yang tertangkap. Syarat kedua, open mind dan independen. Seperti orang mau meditasi, berdoa, atau sholat. Harus bisa mengosongkan pikiran. Kalau pikirannya sudah anti, gajah di pelupuk mata juga nggak akan kelihatan. Oke, sekarang kita perhatikan video yang katanya dibuat oleh astronot ISS ini. Gunakan otak intel dan detektif Anda. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ketinggiannya. Di ketinggian berapa ISS itu? Katanya 400 km. Oke, kita lihat ada lengkungan bumi bola di situ. Katanya 12.742 km. Coba Anda bagi. Artinya, ketinggian ISS itu hanya 3,1%. Coba kita simulasi. Ini lengkungan buminya. Berarti lingkaran buminya segini. Kalau itu diameternya 12.742 km, 3,1% atau 400 km, skalanya segini. Ini presisi dengan menggunakan komputer. Mana mungkin bisa lihat lengkungan bumi seperti itu? The space station is right about there. Oh, okay, Right that there. close. Wow. We're not good at this game. Atau kita sederhanakan lagi. Misalnya pinggang Anda 30 cm, dipotret dari jarak 3,1%-nya. Dipotret tak sampai 1 cm dari pinggang Anda. Mana bisa melihat lingkungan pinggang? Jadi, dari ketinggian 400 km, tak mungkin ada lengkungan bumi seperti itu. Bohong nomor 1. Kedua, berapa kecepatan ISS? Lihat saja tulisan di bawahnya, 17.000 mile per hour atau 28.000 km per jam, 22,8 kali kecepatan suara. Anda percaya parabola rapuh itu bisa tahan bergerak dengan 23 kali kecepatan suara? Kalau panel-panel rapuh itu bisa tahan 23 kali kecepatan suara, buat apa pesawat yang cuma 3 kali kecepatan suara ini didesain begitu kokoh dan aerodinamis? Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ketiga, berapa suhu udaranya? Coba Anda buka situs Atmospheric Sciences. Di situ ada daftar suhu pada ketinggian atmosfer. Mereka mempelajari ini sejak tahun 1958. Van Allen Belt, mungkin Anda pernah dengar. Kita gunakan data yang dibuat dan diakui oleh kalangan saintis sendiri. Anda lihat, pada ketinggian 400 km, suhunya 1600 derajat Celcius. Seberapa panas itu? Silakan Anda cek. Itu adalah suhu blast furnace, tungku untuk meleburkan logam. Dari bahan apa ISS itu sehingga tahan suhu untuk meleburkan logam? Gunakan akal sehat. Pilihan ada pada diri Anda. Anda percaya astronot itu berada pada suhu yang mampu meleburkan logam dan santai mengambang pada 23 kali kecepatan suara? Hal lain lagi dari semua tayangan yang katanya ISS Live ini. Mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satupun. Coba Anda lihat tayangan Google yang katanya Real Time Satellites. Bumi penuh dengan satelit. Gambar kartun semua. Atau yang ini, animasi yang dibuat oleh Institute Aerospace di Universitas Braunschweig. 13.000 satelit tanpa pilot dengan 23 kali kecepatan suara tanpa pernah tabrakan. Satelit terbuat dari bahan apa yang tahan suhu untuk melumerkan batu baja dan tak pernah kelihatan dalam tayangan-tayangan ISS? Kalau hanya nonton video tanpa paham angka, orang pasti mengira ini nyata. Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1998. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1958, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan 6 kali mengirim manusia ke bulan. Ke-6 misi Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard Nixon. Here's like a perfect example of them landing on the moon. I mean, it's proof right there. This is an official NASA photo of the first Apollo 11 lunar module landing on the moon. I mean, it's right there. This is proof, man. It's the pictures right there. It's landing on the moon.
But the only problem I have with this picture is that it's taken from the moon. I don't know what the big deal was with being the first guy on the moon. It seems the camera crew was already there. The fucking tripod. Camera ABC. This is an amazing monumental sort of feat of space exploration. This is the Galileo satellite. Full authentic NASA imagery of the Galileo satellite. Must have cost like $1 trillion for this fucking operation. Very expensive. This is the Galileo satellite. They never knew it would go that far and reach Jupiter. You know, they didn't know. It's the first time anything goes that far. It managed to get there. There's Jupiter. There's one of its moons. I mean, it's clearly lining up to take some really good photos of Jupiter. Immediately followed by a camera satellite. Perfectly composing the whole shot out in outer space. Amazing, eh? What the cameras could do when they fly. I guess this is a photo of the Hubble telescope taking a picture of itself. Unbelievable. Unbelievable. That's an authentic photo of the Hubble telescope out there doing its job. Isn't that amazing how they could take a photo of the thing taking photos? Out in outer space. Unbelievable. You know, they never crossed Antarctica, but let's go to the moon and take pictures of shit out in space. That's fucking unbelievable. You know, the instruments will work in Antarctica. It's too fucking cold, but hey, let's go somewhere where we don't know the instruments will work. That's unbelievable. I can't, it just boggles my mind how they do this stuff. All right, next one. Solar powered, by the way. Solar powered. Look at that. Environmental. Environmental in outer space.